Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titin Aprilia dari Perbandingan Madhab dan Hukum. Di sini saya ingin menjelaskan analisis kasus mengenai pelanggaran kontrak kerja dan pengunduran diri massal. Adapun contoh kasusnya adalah sebagai berikut. Perusahaan Ki, sebuah startup teknologi yang sedang berkembang menghadapi krisis internal setelah pengunduran diri massal dari tim pengembangan produk. Karyawan yang mengundurkan diri mengklaim bahwa pengunduran diri mereka disebabkan oleh pelanggaran kontrak yang dilakukan oleh perusahaan, termasuk tidak memenuhi janji kenaikan gaji tahunan dan bonus yang dinyatakan dalam surat tawaran mereka. Perusahaan berpendapat bahwa perubahan kebijakan tersebut adalah respons terhadap kondisi keuangan yang menantang dan perubahan prioritas strategis. Dari pemaparan analisis tersebut terdapat 4 masalah. Yang pertama yaitu masalah hukum yang muncul dari pengunduran diri massal dan klaim pelanggaran kontrak oleh karyawan. Dan yang kedua menentukan ketentuan kontrak kerja dan hukum perubahan yang relevan dengan kasus pelanggaran diri dan dugaan pelanggaran kontrak kerja. Dan yang ketiga, apakah tindakan perusahaan telah melanggar hukum, perburuhan atau kontrak kerja yang telah disetujui. Dan yang terakhir adalah pendapat mengenai langkah-langkah hukum yang dapat diambil oleh karyawan dan tindakan apa yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk menyelesaikan masalah secara hukum. Dari pemaparan analisis tersebut, langsung saja memasuki rumusan masalah yang pertama terdapat 4 poin, yaitu tentang pelanggaran kontrak, yang kedua perubahan kebijakan perusahaan, dan yang ketiga tuntutan dan gugatan hukum, dan yang keempat pengunduran diri massal karyawan. Tentang pelanggaran kontrak, karyawan mengklaim bahwa pengunduran diri mereka dipicu oleh pelanggaran kontrak oleh perusahaan yang tidak memenuhi janji tentang kenaikan gaji dan bonus yang seperti yang tertera dalam surat tawaran mereka. Padahal dalam hukum kontrak kerja, sebuah perjanjian yang sudah disepakati dan telah ditandatangani oleh kedua belah pihak harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah disetujui. Jika memang perusahaan telah gagal memenuhi perjanjian tersebut, ini baru bisa dianggap sebagai pelanggaran kontrak. Dan yang kedua, perubahan kebijakan perusahaan. Pertimbangan hukum tentang sejauh mana perusahaan dapat mengubah kebijakan yang telah disepakati dalam kontrak tanpa persetujuan dari karyawan. Perubahan ini harus dilakukan sesuai ketentuan kontrak dan hukum yang berlaku yang mungkin memerlukan pemberitahuan dan kesepakatan bersama. Dan yang ketiga, tuntutan dan gugatan hukum. Resiko bahwa karyawan yang mengundurkan diri dapat mengambil langkah hukum terhadap perusahaan, meminta kompensasi atas kerugian yang mereka alami akibat pelanggaran kontrak. Yang terakhir, dapat memicu pertanyaan hukum mengenai pengelolaan hubungan kerja dan apakah ada tindakan yang dapat dianggap sebagai pemecatan tidak langsung di mana kondisi kerja yang diubah secara sepihak oleh perusahaan membuat posisi karyawan tidak lagi bisa dipertahankan. Dan jika karyawan yang mengundurkan diri karena alasan pelanggaran kontrak mungkin berhak atas gugatan untuk mendapatkan kompensasi atau penyelesaian yang adil termasuk gaji yang belum dibayarkan dan bonus dan kemungkinan kerugian yang lainnya. Masalah ini juga dapat menimbulkan kerugian reputasi bagi perusahaan itu sendiri yang berpotensi mempengaruhi hubungan mereka dengan investor, klien, dan calon karyawan yang lainnya. Untuk menangani kasus pengunduran diri massal dan dugaan pelanggaran kontrak oleh perusahaan K, beberapa ketentuan kontrak kerja dan hukum perubahan yang relevan yang perlu dipertimbangkan, yaitu ada perjanjian kenaikan gaji dan bonus, dan yang kedua perjanjian perubahan kebijakan. Perjanjian kenaikan gaji dan bonus ini kontraknya itu harus spesifik menyatakan syarat
kondisi tentang kenaikan gaji dan bonus termasuk frekuensi dan kriteria kenaikan tersebut. Dan yang kedua, perjanjian perubahan kebijakan. Di sini itu, apakah ada perjanjian yang memungkinkan perusahaan untuk mengubah syarat kondisi pekerjaan sesuai kebutuhan bisnis? Detail ini sangat penting untuk mengevaluasi validitas klaim pelanggaran kontrak. Hukum perubahan yang relevan itu yang pertama ada hak-hak karyawan. Hukum setempat mungkin menyediakan perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak adil atau pemecatan tidak langsung yang terjadi ketika perubahan kondisi kerja secara substansial merugikan karyawan. Dan yang kedua, prosedur penyelesaian sengketa. Biasanya ada prosedur yang harus diikuti untuk menyelesaikan sengketa perubahan, termasuk mediasi atau arbitrase sebelum mencapai legitimasi. Hak-hak perubahan yang relevan yang ketiga itu ganti rugi. Jika terbukti bahwa ada pelanggaran kontrak, karyawan mungkin berhak atas ganti rugi yang mencakup tidak hanya gaji dan bonus yang tertunda, tetapi juga kompensasi untuk pemutusan hubungan kerja yang tidak adil ini. Memasuki rumusan masalah yang ketiga itu terdapat 4 poin. Yang pertama, peninjauan kontrak, dan yang kedua, pelanggaran kontrak, dan yang ketiga, kondisi keuangan perusahaan, dan yang terakhir, tanggapan hukum dan kepatuhan. Peninjauan kontrak di sini kontrak kerja antara karyawan dan perusahaan umumnya mencakup ketentuan tentang gaji, bonus, dan kondisi kerja lainnya. Jika kontrak tersebut menyatakan secara spesifik tentang hak karyawan untuk menerima kenaikan gaji dan bonus secara tahunan, perusahaan wajib mematuhi ketentuan ini. Kecuali ada ketentuan dalam kontrak yang memperbolehkan perubahan sepihak oleh perusahaan atau negosiasi ulang dalam kondisi tertentu. Dan yang kedua, pelanggaran kontrak. Pelanggaran kontrak terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya seperti yang disepakati dalam kontrak. Jika perusahaan ini tidak memenuhi janji tentang kenaikan gaji dan bonus tanpa adanya persetujuan karyawan atau tanpa dasar hukum yang kuat yang memungkinkan perubahan tersebut, ini baru bisa dianggap sebagai pelanggaran kontrak. Dan yang ketiga itu kondisi keuangan perusahaan. Perusahaan dapat berargumen bahwa perubahan kebijakan termasuk tidak memberikan kenaikan gaji atau bonus diperlukan karena kondisi keuangan yang menantang. Biasanya ini harus didukung oleh transparansi dalam kondisi keuangan perusahaan dan upaya negosiasi dengan karyawan atau perwakilan mereka. Perusahaan juga mungkin perlu menunjukkan bahwa langkah ini adalah bagian dari usaha yang wajar untuk menghindari hubungan kerja atau kondisi yang lebih buruk. Dan yang terakhir ini tanggapan hukum dan kepatuhan. Di banyak yurisdiksi ada mekanisme hukum yang bisa digunakan karyawan untuk menuntut pemenuhan kontrak atau kompensasi atas kerugian yang terjadi karena pelanggaran kontrak ini. Karyawan mungkin juga dapat mengajukan klaim atas pelanggaran keadilan prosedural atau substansial jika mereka merasa bahwa perubahan itu diperlukan tanpa konsultasi yang memadai. Memasuki rumusan masalah yang keempat, dalam kasus seperti ini terdapat beberapa langkah hukum yang dapat diambil oleh karyawan dan tindakan yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk menyelesaikan masalah ini secara hukum. Langkah-langkah yang dapat diambil oleh karyawan itu yang pertama, konsultasi dengan pengacara hukum tenaga kerja. Karyawan yang terdampak sebaiknya berkonsultasi dengan pengacara yang spesialisasi di hukum tenaga kerja untuk mendapatkan penilaian mendalam mengenai pelanggaran kontrak yang diduga dilakukan oleh perusahaan.
Dan yang kedua yaitu pengajuan keluhan formal. Jika terbukti ada pelanggaran kontrak, karyawan dapat mengajukan keluhan formal ke instansi yang berwenang seperti Dinas Tenaga Kerja atau Pengadilan Perburuhan. Dalam keluhan ini, karyawan dapat meminta ganti rugi atau pemenuhan klausul kontrak yang tidak dihormati. Dan yang terakhir itu negosiasi atau mediasi. Sebelum langkah hukum formal, karyawan bisa mencoba menegosiasi dengan perusahaan untuk mencari solusi yang memuaskan kedua belah pihak. Ini bisa melibatkan mediasi dari pihak ketiga untuk mencapai kesepakatan. Tindakan yang harus dilakukan oleh perusahaan sendiri itu yang pertama itu peninjauan kebijakan internal. Perusahaan ini harus meninjau kebijakan dan kontrak yang ada untuk memastikan bahwa semua klausul dan janji kepada karyawan sesuai dengan yang tertulis dan disetujui. Pelanggaran apapun harus dikoreksi segera. Dan yang kedua itu komunikasi terbuka dan transparan. Komunikasi terbuka dan transparan ini maksudnya itu perusahaan harus berkomunikasi secara terbuka dengan karyawan tentang kondisi keuangan dan perubahan strategis yang mempengaruhi kebijakan perusahaan. Penjelasan yang jelas dan transparan dapat membantu meminimalisir salah paham dan membangun kembali kepercayaan. Dan perusahaan juga bisa penawaran kompensasi atau perbaikan. Jika memang terjadi pelanggaran kontrak, perusahaan mungkin perlu menawarkan kompensasi atau menyesuaikan kondisi kerja sesuai dengan kesepakatan awal untuk memenuhi hak-hak karyawan itu sendiri. Dan yang terakhir ini, perusahaan juga bisa penggunaan mediasi atau arbitrase. Maksudnya itu ya sebagai alternatif terhadap proses hukum yang panjang dan mahal. Perusahaan bisa memilih untuk menyelesaikan masalah melalui mediasi atau arbitrase. Hal ini dapat membantu menemukan solusi yang lebih cepat dan kurang konfrontatif. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.